Jadi waktu kakak dari GPIB, tapi bayangan mengenai hari Sabat terus sudah berputar-putar. Apa yang kakak lakukan sehingga akhirnya masuk ke Advent? Apa karena ketemu Bang Ocon dulu? Atau melalui juga main band juga? Atau ketemu Bang Ocon dulu baru main band? Yang tadinya anak baik terus tiba-tiba jadi nakal karena diajakin main band? Atau kayak gimana Kak Condak? Boleh di-share dengan kami. Jadi memang kalau untuk keinginan untuk berhari Sabat sebetulnya sudah ada. Tapi memang nggak ada yang yang dorongnya tuh nggak ada pendorongnya. Okay. Nah, kemudian ya saya juga main band. Right. Oke, jadi kita pas ketemu. Makanya aura kita kayaknya nyambung lah ya. Mudah-mudahan kita disucikan oleh Roh Kudus, tidak memikir-mikirkan hal yang berlalu. Oke, terus main band. Dan satu band sama Bang Ocon atau masih belum? Oh, bukan. Oke. Beda, saya band cewek semua. Oke, jadi saya waktu zaman mahasiswa itu, jadi kita pertama-tama punya vokal group, and then akhirnya saya ikut juga di bandnya teman-teman. Jadi sama teman-teman bikin band cewek semua. Nah, cewek semua. Cewek semua. Saya main bass. No way. Malah pernah jadi ini. Dalam satu festival saya malah hadir di situ. Jadi the best bassist pada waktu itu. Hadir dalam arti belum kenal atau sudah kenal waktu itu? Sudah mulai PDKT lah. Oh, lagi PDKT. Oh, that just seal the deal, huh? Bass player, a girl, looking good. I couldn't imagine how much you were. Okay. Terus Kak? Ya itulah, jadi pada saat kami baru berkenalan, and then baru tahu, oh dia main keyboard gitu kan, pemain piano. Saya juga lagi main band nih sama teman-teman. Oke. Datang dong kapan-kapan liatin kita, mungkin ngajarin gitu kan, kita namanya kan cewek-cewek. Emang kenalannya dulu gimana, dikenalin orang, nggak sengaja ketemu? Ada. Ini masa langsung PDKT? Ya, ada acara ulang tahun, ada family ulang tahun. Oke. Terus dikenalin lah gitu. Lo bisa dalam satu acara tiba-tiba, bagaimana ceritanya Bang? Nah itu dia diundang oleh. Saya diundang. Yang dari yang temannya dari yang ulang tahun, family-nya Sondang. Jadi saya datang dong. Saya juga datang. Oke, jadi kenalan lah. Kenalan di situ. Sebelum lanjut ke pengalaman, nanti kan kita cut dulu di tadi Kak Sondang main bass. Saya mau tanya begini, ini mengenai worldview. Orang sering bilang jodoh itu di tangan Tuhan. Di satu sisi kita diberikan free will oleh Tuhan, which is the greatest gift probably, untuk menunjukkan bahwa Allah itu kasih. Satu-satunya cara yang dia harus bisa lakukan adalah memberikan kita free will. Karena kalau tidak, misalnya kita di predetermined, berarti gak ada gunanya keselamatan ya ini berarti kamu udah tidak selamat, kamu yang selamat sudah di predetermined. Tetapi karena free will inilah makanya kita bisa mengasosiasikan kasih Allah kepada dirinya. Di esensi dari Allah itu adalah kasih, ditunjukkan melalui free will tadi. Gimana pandangan Abang sama Kakak? Perpaduan jodoh itu di tangan Tuhan dengan adanya free will untuk kita memilih, inilah yang akan menjadi pasangan saya kemudian hari. Oke. Sondang mau duluan? Cerita apa nih? Pandangan mengenai statement ini gitu loh. Sebenarnya sudah ditentukan belum sih jodoh itu? Atau itu berdasarkan pilihannya karena kita sudah diberikan free will tersebut? Benar gak sih jodoh itu sebenarnya di tangan Tuhan? Okay. Atau Tuhan nanti hanya merestuinya setelah kalian memilih? I don't know. Whatever dari pengalaman yang kakak sama abang sudah rasakan mengenai pandangan ini. Oke, mungkin nanti Sondang melengkapi ya. Yang sejauh yang saya ingat ya. Jadi pada waktu kami sudah ada pendekatan, kemudian sudah lebih serius ya. Apakah Tuhan yang menentukan? Ya, apakah kita yang memilih? Ya. Saya condong untuk mengatakan itu seperti perpaduan. Mengapa demikian? Karena pada waktu kami hendak menikah, kami itu puasa berdua. Jadi kami memilih untuk menghadapi mungkin ada perbedaan di antara keluarga besar yang punya latar belakang berbeda, itu biasa kan? Ya.
kami berdua memilih. Jadi kalau kami memilih untuk berpuasa, itu kan artinya kita minta Tuhan turut campur tangan. Artinya Tuhan nggak bilang, ini jodoh kamu suka atau enggak peduli amat. Enggak, ya kan? Ini Tuhan tunjukkan apakah ini. Kalau memang jadikan, gitu. Jadi saya melihat perpaduan antara keinginan kita dan saya menjadi ingat ada masa di mana saya tidak mau lagi pacaran. Ada fase di mana ngapain pacaran lagi kan? Artinya ada ujungnya dong, nggak mungkin pacaran terus kan? Nah ada satu titik di mana wah ini harus bergerak. Kami berdua sering ketemu bicara dari hari ke hati. Lalu ya itu kita sepakat, tapi kita mengikut sertakan Tuhan. Jadi apakah Tuhan menjodohkan? Ya. Tapi apakah ada free will kita? Ya. Itu yang saya bisa share. Menurut kakak harus balance atau tetap lebih banyak Tuhan? Karena kalau memang jodoh di tangan Tuhan dan free will kita memang dikasih seperti Bang Ocon barusan jelaskan, kenapa perceraian begitu banyak? Kalau menurut saya sih sebetulnya memang nomor satu sebetulnya, kalau yang saya rasakan adalah memang Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun gitu, kok bisa kita ketemu gitu. Nah, dan pembicaraan kami waktu baru mulai berkenalan sudah mulai lebih dekat, terus bicara bahwa ada hari Sabat, saya nggak ada resistance sama sekali dan saya justru sudah lama mengidam-idamkan untuk bisa memelihara hari Sabat. Tiba-tiba Tuhan kasih gitu orang yang akan membawa saya, mendorong saya untuk kita bisa bersama-sama berhari Sabat. Kak Sonang berdoa, kan kalau tadi Bang Ocon bilang berdoa bersama-sama berpuasa untuk menilai bahwa benar ini pasangan saya, itu maksudnya Bang berdoanya? Karena kami mau melangkah untuk pernikahan. Jadi bersama-sama berpuasa dan berdoa untuk menanyakan sama Tuhan apakah betul ini jodoh saya, begitu? Kira-kira seperti itu. Okay. Kira-kira seperti Tapi sebelumnya berarti Kak Sonang juga sudah berdoa sebelum ketemu Pak Bang Ocon dong, mengenai semua pertanyaan yang berkecamuk mengenai hari Sabat ini. Seperti jawaban doa dari Tuhan adalah datangnya Bang Ocon untuk ketemu itu. Itu langsung jatuh cinta? Enggak langsung. Enggak, proses. Jadi udah nih, lagi habis main bass, habis itu PDKT, prosesnya seperti apa? Apakah masih main bareng bandel atau udah langsung ngomongin masalah spiritual, masa depan? Seperti apa waktu itu? Kita kan masih muda pada saat itu, jadi ya tentu kita harus manusia kan harus berkenalan dulu. Right, yeah. Kita tetap harus berkenalan, kita tahu dulu sifatnya masing-masing. Lalu ya, saya melihat bahwa ya kelihatannya ini bisa lah cocok dengan saya ya, terus nah itulah kami terus harus berdoa. Jadi kalau anak sekarang itu ada 3 level Bang Kak. Jadi nggak seperti kita dulu nembak. Mereka ada istilah hanya ngaku bahwa saya suka sama kamu nggak perlu jawab, itu level 1. Oh ya. Sekarang kalau dulu Bang Ocon langsung nembak atau silent understanding. Seperti tadi saya pernah sampaikan, saya termasuk orang yang tertutup sebenarnya. Right. Ya, setelah menikah saya dipengaruhi sama dia lebih terbuka sedikit. Nah, dalam keadaan yang tertutup ini, ya saya jadi apakah saya menyukainya, lalu mengutarakannya dengan terbuka? Seingat saya tidak. Tapi saya tunjukkan dengan sikap. Ya, saya tunjukkan. Jadi abang nggak bilang aku suka kamu, saya pikir kamu cantik dan setiap kali saya berada di dekat kamu ada perasaan yang belum pernah saya rasakan semuanya, kayak gitu nggak keluar dari itunya. Walaupun saya seniman, seingat saya nggak pernah keluar itu. Dan Kak Sonang masih mau juga sama Bang Ocon. Baru pas PDKT ada story sedikit. Oke, boleh. Jadi ada acara, jadi kita ke kafe di mana dia main, right. Lalu mempersembahkan sebuah lagu untuk saya gitu ceritanya. Oke. Do you remember what the song was? What was it?
James Ingram Just Once. Oh my. Jadi lagi mau macul nih. Yes, oke, go ahead. Terus? And do you know what happened? Oke, intronya error. Karena intronya di dia di keyboard. Ya, emang lagunya James Ingram harus keyboard semua ada di keyboard intinya. Jadi si vokalisnya nggak bisa masuk, dia nggak bisa masuk. Waduh, ini gimana nih? Tapi the good thing, Gitu. saya nggak merasa tertekan, seperti nggak punya kesalahan aja. Saya terus saja main.